Hello everyone, welcome to Cicilan. Bersama saya Cici Wahdania. Yuk kita cicil bahasa Inggris kita. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris kelas 9 yang berjudul Be Healthy, Be Happy. Sehatlah dan berbahagialah. Pada bab ini, kita akan mempelajari first, pertama, to choose, untuk memilih healthy and safe products, produk-produk yang sehat dan aman. Second, yang kedua, to avoid, untuk menghindari harmful effects, efek yang berbahaya. Third, yang ketiga, to get, untuk mendapatkan the best result, hasil yang terbaik. Jadi pada bab ini kita akan mengerti bagaimana caranya memilih produk yang sehat dan aman, sehingga kita bisa terhindar dari efek yang berbahaya dari suatu produk. Ketika kita sudah bisa mengerti mana produk yang baik, tentu saja hasil atau efek dari produk yang kita gunakan tersebut akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita. Baiklah, sekarang kita mulai dari produk obat-obatan. Kita akan belajar memahami kandungan dari suatu obat, efek samping dari suatu obat, manfaat dari suatu obat, dan lain-lain, supaya kita mengerti apa obat yang cocok diminum untuk penyakit kita, bagaimana aturan penggunaannya, dan apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita akan meminum suatu obat, agar obat tersebut memberikan hasil kesembuhan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Oke, kita mulai dari produk yang pertama, yaitu obat yang bernama Pinex. Sekarang mari kita perhatikan kemasan dari obat Pinex ini. Dan saya akan menjelaskan serta mengartikan tulisan yang ada pada obat ini. Nah, bisa kita lihat di paling atas ini tulisannya Pinex. Pinex ini adalah nama merek obatnya. Biasanya merek suatu produk ditulis dengan huruf yang besar dan tebal. Dan kebanyakan nama merek itu tidak memiliki arti atau terjemahan. Nah, lalu di sini ada gambar paru-paru. Nah, dari gambar ini kita bisa menerka-nerka, kira-kira obat ini untuk apa sih? Kalau gambarnya paru-paru, berarti kemungkinan obat ini menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan, mungkin saja asma, flu, batuk, dan lain-lain. Nah, lalu kita lihat di bawah gambarnya ada tulisan Children's Cough Syrup. Children artinya anak-anak, cough artinya batuk, dan syrup artinya sirup. Nah, dari ketiga kata itu kita bisa mengetahui bahwa obat ini berwujud sirup diminum oleh anak-anak sebagai penyembuh penyakit batuk. Lalu ada tulisan 75 ml atau 75 ml. Ini merupakan keterangan banyaknya obat dalam kemasan tersebut. Lalu tulisan di bawahnya, cough mixture of formula 440. Nah, ini merupakan deskripsi dari obat tersebut. Lalu ada tulisan presented by Pinex. Artinya dipersembahkan oleh Pinex. Maksudnya obat ini diproduksi atau dibuat oleh perusahaan obat Pinex ini. Lalu selanjutnya ada tulisan use medicine according to physician's instructions. Artinya use, gunakan, medicine, obat, according to, menurut, physician's instruction, instruksi dokter. Keep it in moderate temperature. Simpan dalam suhu sedang. Nah, sekarang kita lihat. Di samping ini adalah tabel analisis. Kita menggunakan tabel ini untuk mengumpulkan rincian informasi dari obat tersebut. Di sini terdapat kolom nomor, lalu kolom facts atau kolom fakta. Di kolom fakta ini kita tulis apa saja fakta informasi yang ingin kita ketahui. Lalu available artinya ada. Jadi nanti di sini kita kasih tahu ada atau tidaknya keterangan tersebut.
Dan dalam kolom statement, artinya keterangan, di kolom ini kita tulis fakta keterangan yang tertulis dalam kemasan produk tersebut. Sekarang kita coba perhatikan tabelnya ya. Nomor 1, the drug, obat. Nah, di nomor 1 ini kita ingin tahu keterangan mengenai jenis obat apa ini. Lalu available, ada atau enggak keterangannya. Dan dalam obat ini ternyata ada keterangannya. Maka kita tulis yes. Keterangan obat dalam produk ini, obat ini adalah children's cough syrup, yaitu sirup penyembuh batuk untuk anak-anak. Jadi the drug atau obat ini adalah obat jenis sirup. Lalu nomor 2, description, yaitu deskripsi dari obatnya. Pada produk ini terdapat deskripsi obatnya, maka kita tulis yes pada kolom available. Dan deskripsinya adalah cough mixture of formula 440. Lalu yang nomor 3 ada content atau amount, yaitu berapa banyaknya obat ini. Pada produk ini ada tulisan keterangan banyaknya obat, maka kita tulis yes dalam kolom available. Amount atau jumlahnya adalah 75 mili untuk satu kemasan obat ini. Lalu yang nomor 4 ada use atau uses. Use ini biasanya kita isi dengan detail keterangan dari kegunaan obat ini. Namun pada produk obat ini tidak ada detail keterangannya. Jadi kita tuliskan no. Dan pada kolom statement kita tulis not available, artinya tidak ada. Lalu yang nomor 5 yaitu direction to use and dosage, artinya petunjuk penggunaan dan dosis. Nah, kita lihat nih di kemasannya, kira-kira mana tulisan petunjuk penggunaan atau aturan dosis saat kita ingin meminum obat ini. Keterangannya adalah yang ini. Use medicine according to physician's instructions. Maknanya pada saat kita ingin meminum obat ini, kita harus sudah bertanya kepada dokter. Berapa banyak dosis atau jumlah obat yang boleh kita minum dalam satu kali? Apakah 1 sendok, atau 2 sendok, atau 3 sendok? Karena bisa jadi setiap orang akan berbeda-beda minum banyaknya obat ini. Jadi pada obat ini, directions to use and dosage, petunjuk penggunaan dan dosis harus ditanyakan dulu kepada dokter. Lalu yang nomor 6, ada directions to store, yaitu petunjuk penyimpanan. Nah, pada obat ini ada petunjuk penyimpanannya, yaitu yang ini. Nah, karena ada, maka kita tulis yes pada kolom available. Dan kita tulis statement atau keterangannya. Di sini keterangannya yaitu pada saat kita mau menyimpan produk ini, kita harus keep it in moderate temperature. Artinya, simpan dalam suhu sedang. Berarti kalau sedang tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Lalu kita juga harus keep it away from children, yang artinya jauhkan dari anak-anak. Karena mungkin saja kalau dipegang anak-anak, obatnya bisa keminum banyak dan jadi overdosis atau kelebihan dosis. Ataupun bisa jadi juga nanti obat ini tumpah atau hancur. Makanya pastikan menyimpan obat ini jauh dari jangkauan anak-anak. Lalu yang nomor 6 yaitu expiration date, yaitu tanggal kadaluarsa dari obat ini. Nah, coba kita lihat pada kemasannya. Oke, ternyata tidak ada keterangan tanggal kadaluarsanya. Maka kita tulis no pada kolom available dan tulis not available pada kolom statement. Baiklah, sekarang kita lihat ke produk selanjutnya yaitu Cipalas. Nah, bisa kita lihat di sini ada 2 gambar. Di gambar yang sebelah kiri ini biasanya tampilan bagian depan dari produk, karena gambarnya lebih menarik dan tulisannya sedikit. Sedangkan gambar yang sebelah kanan biasanya adalah di kemasan bagian belakang. Di sini kita bisa lihat penjelasannya lebih detail dan lebih banyak tentang produk tersebut.
Baiklah, sekarang kita coba isi tabelnya ya. Nomor 1, the drug. Nah, coba kita lihat di gambar kemasannya. Cipalas itu obat apa sih? Kita bisa lihat di sini ada tulisan acetaminophen liquid. Nah, keterangan ini adalah the drug. Liquid itu artinya cair. Obat itu memiliki berbagai jenis kan? Ada yang padat seperti tablet, ada yang bubuk seperti isian obat kapsul, dan ada yang cair atau liquid seperti obat sirup atau obat oles. Nah, pada produk obat Cipalas ini jenis obatnya adalah liquid. Maka pada kolom the drug kita tulis acetaminophen liquid. Acetaminophen ini adalah kandungan senyawa atau zat yang ada dalam cairan tersebut. Lalu description pada obat ini adalah pertama, pain reliever, lalu fever reducer, alcohol free, aspirin free, and sugar free. Kolom description ini kita isikan dengan informasi umum atau keunggulan produk yang perlu diketahui oleh pembeli. Biasanya ditulis di kemasan bagian depan. Lalu pada kolom content and amount, yaitu banyak, berat, atau isi dari satu kemasan ini. Dalam satu produksi Cipalas memiliki isi 473 ml atau 473 ml untuk satu kemasan. Lalu selanjutnya kolom use atau uses, artinya kegunaan. Kalau pakai huruf S lagi di belakang use, berarti kegunaannya ada lebih dari satu. Kalau cuma use aja, berarti kegunaannya hanya satu. Biasanya keterangan ini ada di kemasan bagian belakang yang banyak tulisannya ini. Nah, coba kita lihat ya. Pada produk ini sudah ada tersedia kolom usesnya. Kegunaan dari produk ini ada lebih dari satu, maka tulisannya di situ uses. Kegunaannya adalah temporary relieves minor aches and pain due to, artinya temporary sementara, relieves meredakan, minor aches nyeri ringan, dan pain rasa sakit, due to akibat the common cold yaitu pilek, flu, headache sakit kepala, sore throat sakit tenggorokan, toothache sakit gigi, dan juga obat ini berguna untuk temporary reduces fever, menurunkan demam sementara. Lalu kolom yang selanjutnya yaitu direction to use and dosage, yaitu petunjuk saat kita akan menggunakan obat itu dan berapa dosis yang tepat yang harus kita minum. Nah, keterangan ini juga biasanya ada di bagian belakang kemasan. Nah, di sini ada ya tulisannya direction, petunjuk. Ketika kita akan meminum obat tersebut, do not take more than directed. Tidak boleh menggunakan lebih dari yang diarahkan. Maksudnya nggak boleh minum obat ini lebih banyak dari dosis yang dianjurkan. Makanya setelah tulisan tersebut, ada tulisan yang di dalamnya kurung, yaitu see overdose warning. Lihat peringatan kelebihan dosis. Nah, di kolom overdose warning ini berisi keterangan akibat apabila kita minum obat ini terlalu banyak. Lalu petunjuk pemakaian selanjutnya yaitu if needed, repeat dose every 4 hours or as directed by a doctor. Artinya, if needed, apabila dibutuhkan, repeat, ulangi, dosis, every 4 hours, setiap 4 jam. Maksudnya minum obat sesuai dosis setiap 4 jam sekali. Or atau as directed, disesuaikan by a doctor, oleh dokter.
Do not give more than 5 doses in 24 hours. Artinya, jangan berikan lebih dari 5 dosis dalam 24 jam atau 1 hari. Maksudnya, kita nggak boleh minum obat ini lebih dari 5 kali dalam 1 hari. Ini kan kolom nomor 5 disuruh direction to use and dosage. Yang baru kita sebutkan tadi itu adalah direction to use atau petunjuk penggunaannya saja. Keterangan dosage atau dosisnya adalah tabel yang berwarna kuning ini. Dosis itu adalah ketentuan memakai atau meminum obat. Misalnya dosisnya yaitu 1 kali minum 1 sendok atau 2 sendok. Pokoknya sesuai dengan keterangan tabel atau anjuran dokter. Nah, keterangannya di sini, children under 2 years, anak yang berusia di bawah 2 tahun atau under 24 lbs, di bawah berat 24 pounds, ask doctor, harus tanyakan ke dokter. Lalu children 2 until 3 years, anak berusia 2-3 tahun, dosisnya yaitu 1 teaspoonful atau 5 ml. Lalu children 4 to 5 years itu dosisnya 1.5 teaspoonfuls atau 7,5 ml dan seterusnya. Lalu kolom nomor 6 yaitu direction to store, artinya petunjuk penyimpanan, yaitu gimana cara kita untuk menyimpan obat ini. Cara menyimpan obat ini yaitu keep out of reach of children, artinya jauhkan dari jangkauan anak-anak. Itu berarti kita harus menyimpan di tempat tinggi atau tertutup supaya anak kecil tidak bisa mengambilnya, karena kalau sampai ke tangan anak-anak, mereka bisa meminumnya sembarangan. Dan juga mereka mungkin akan merusak obatnya. Nah, terus petunjuk penyimpanan lainnya yaitu store at room temperature, 20 to 25 degree centigrade. Artinya, store at room temperature, simpan dalam suhu ruangan 20 to 25, 20 sampai 25 degree derajat centigrade Celsius, atau sama aja dengan 86 sampai 77 derajat Fahrenheit. Lalu kolom yang nomor 7 yaitu expiration date, artinya tanggal kadaluarsa. Nah, dalam kemasan obat Cipalas ini tidak ada tulisan atau keterangan tanggal kapan produk ini kadaluarsa. Maka kita tuliskan dalam kolom statement yaitu not available atau yang artinya tidak ada. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 2 tabel. Tabel yang sebelah kiri merupakan data tertulis dari informasi suatu produk obat. Sedangkan tabel yang sebelah kanan ini merupakan bagaimana cara kita menjelaskan informasi-informasi yang telah kita dapat tersebut secara lisan atau dengan kata-kata. Sekarang saya akan langsung jelasin tabel yang sebelah kanan ini ya. Nah, jadi kalau kita mau menjelaskan sesuatu, biasanya kita mulai dari informasi umumnya dulu. Informasi-informasi umum ini tentunya berada di kemasan bagian depan, karena kalau orang membeli suatu produk pasti yang dilihat informasi yang ada di bagian kemasan depannya dulu. Nah, tentu saja hal pertama yang harus kita katakan adalah nama brand atau mereknya dulu. Kemudian name of the drug atau nama obat yang terkandung di dalamnya. Kemudian description atau deskripsi. Dan contain atau amount, yaitu banyaknya obat tersebut dalam satu kemasan. Nah, 4 kolom pertama ini merupakan hal umum yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita mengatakan 4 informasi ini terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, kita masuk ke informasi yang lebih detail lagi. Yang biasanya informasi detail ini berada di kemasan belakangnya. Ada use atau kegunaan dari obat, direction to use and dosage, petunjuk pemakaian dan dosis,
direction to store, petunjuk penyimpanan, dan expiration date atau tanggal kadaluarsa. Oke, baiklah. Sekarang kita coba menjelaskan produk ini dalam lisan ya. Di sini kita akan mengambil produk obat Cipalas. Jadi nanti yang kita baca itu adalah kolom yang sebelah kanan, yang warna oranye ini ya. Untuk pembukaannya, kita bisa mengatakan, I would like to explain a medicinal product. Artinya, saya akan menjelaskan suatu produk obat. The brand of the drug is Cipalas. Merek dari produk ini adalah Cipalas. The drug is acetaminophen liquid. It is pain reliever, fever reducer, alcohol-free, aspirin-free, and sugar-free. The package contains 473 milliliters. The drug is used to relieve minor aches and pains due to the common cold, flu, headache, sore throat, and toothache. It is also temporarily reduces fever. These are the directions and dosage of the drug. First, do not take more than directed. See overdose warning. Second, if needed, repeat dose every 4 hours or as directed by a doctor. Third, do not give more than 5 doses in 24 hours. Fourth, children under 2 years or under 24 pounds ask a doctor. Children 2 or 3 years under 24 to 35 pounds, 1 teaspoonful or 5 milliliters. Children 4 to 5 years or 36 to 47 pounds, 1.5 teaspoonful or 7.5 milliliters. Dan seterusnya kalian sebutin sampai di tabel kuning yang terakhir, yaitu yang adult and children 12 years and older. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu direction to store. Jadi kita bilangnya seperti ini. These are the directions to store the drug. First, keep out of reach of children. Second, store at room temperature 20 to 25 degrees centigrade or 68 to 77 degree Fahrenheit. Nah, kalau informasinya nggak ada, kita bilangnya there is no information about bla bla bla. Nah, contohnya di sini expiration date-nya tidak ada ya. Jadi kita bilangnya there is no information about the expiration date. Produk obat yang selanjutnya yaitu Anidan. Pertama-tama kita isi dulu ya tabelnya. The drug-nya di sini adalah paracetamol tablets. Lalu description-nya di sini ada keterangannya yaitu for relief from cold and flu symptoms, feverishness, aches and pains, headache, migraine, toothache, period pain, rheumatic pain, neuralgia, and short throat. Lalu content or amount-nya yaitu 500 mg. Usesnya tidak tertera dalam produk tersebut, maka kita isi no dan statementnya kita isi not available. Direction to use atau petunjuk pemakaiannya di sini ada. Yang pertama, do not take with any other paracetamol containing products. Lalu yang kedua ada dosage-nya
yaitu adults, the elderly and young people age 12 years or over take 2 tablets with a drink of water. Repeat every 4 hours as required. Do not take more than 8 tablets in 24 hours. Children 6 to 12 years of age take a half to 1 tablet with a drink of water. Repeat every 4 hours as required. Do not take more than 4 tablets in 24 hours. Do not give to children age under 6 years old. Lalu direction to store-nya yaitu keep all medicines out of the sight and reach of children. Dan pada kemasan ini tidak ada keterangan expiration date atau masa kadaluarsanya. Nah, sekarang kita coba baca dan jelaskan dari awal. The brand of the drug is Anidan. The drug is paracetamol tablets. It is for relief from cold and flu symptoms, feverishness, aches and pains, headache, migraine, toothache, period pain, rheumatic pain, neuralgia, and sore throat. The package contains 500 milligrams. There is no information about the use. These are directions and dosage to the drug. First, do not take with any other paracetamol containing products. Dosage: adults and elderly and young age 12 years or over take 2 tablets with a drink of water. Repeat every 4 hours as required. Do not take more than 8 tablets. Children 6 to 12 of age take a half to 1 tablet with a drink of water. Repeat every 4 hours as required. Do not take more than 4 tablets in 24 hours. Do not give to children aged under 6 years. This is the direction to store the drug. Keep all medicines out of the sight and reach of children. And there is no information about the expiration date. Nah, itulah tadi pembahasan untuk pelajaran bahasa Inggris yang berjudul Be Healthy, Be Happy. Materi ini sangat sering keluar dalam ujian ataupun ulangan. Jadi, kalian harus berusaha untuk memahami materi pelajaran ini. Selain ilmunya berguna untuk pada saat ulangan, ilmu ini juga berguna untuk di kehidupan sehari-hari kalian. Kalau kalian dapat memahami pelajaran ini, berarti kalian juga dapat memahami produk-produk yang akan kalian pakai. Apabila kalian masih kurang paham dengan pelajaran ini, kalian bisa bertanya ke Instagram @kk.n_juara. Saya akan berusaha sebisa mungkin dan sebaik mungkin untuk membuat kalian menjadi lebih paham dengan pelajaran ini. Baiklah, atas perhatiannya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.